Anak-anaknya bisa sini. 2 baris. Oh, mantap. Lebih bagus 2 baris, 2 baris. Nanti masuk pipi. 2 baris. Ini yang 2 sini. Semuanya deh. Gini. Iya. Bisa dimulai Bapak Ibu, anak-anakku sekalian. Ini di samping YouTube juga kita membuka komunikasi dengan orang lain di luar masjid melalui Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Da'awna naskurullah alladzi haraka qulubana wa haraka uqulana hatta namnahal quwata lil qiyam bihadal hadas. Let us thank the Almighty who has turned our heart, our mind, so that we were given the power to perform this event. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap 10 menit akan diselingi dengan kata-kata motivasi ya. Jadi ada yang baca, kemudian ada yang mengucap ulang seperti Pancasila ya. Ya silakan yang bawa ini berdiri. Nomor 1 siapa? Ya. Ya. Jadi diikuti dan diucap ulang. Contoh. Sumpah kesuksesan. Sumpah kesuksesan. Ya, kedengaran nggak? Ya. Ya itu contoh Pak. Ini barangkali pakai ini. Ininya harus dimatiin ya salah satu. Nggak apa-apa mati. Kedengaran coba. Yang keras aja nanti kalau bersama-sama keras pasti. Ya, 1, 2. Sumpah kesuksesan. Sumpah kesuksesan. Tak peduli siapapun diri saya. Siapapun diri saya. Saya berhak sukses. Saya berhak sukses. Oleh karena itu. Saya bermimpi. Saya bertindak. Saya sabar. Saya bersyukur. Saya sholat. Bentar. Saya sholat. Maksudnya diikuti semua Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya yang berdiri. Diikuti semua ya. Bisa keikut kan? Ya, mulai lagi. Sumpah kesuksesan. Tak peduli siapapun diri saya. Saya berhak sukses. Oleh karena itu. Saya bermimpi. Saya bertindak. Saya sabar. Saya bersyukur. Saya sholat. Saya sedekah. Saya tawakal.
Enough. Ya. Jadi ini dialog interaktif, boleh di dalam perjalanan pembicaraan ya. Nah, ini sesuatu yang diulang-ulang di pengajian di rumah. Jadi saya mengadakan sholat berjamaah di rumah maghrib, kemudian belajar ngaji ya. Belajar ngaji kemudian sampai isya. Jadi belajar ngajinya itu 6T. Apa tuh 6T? Yang pertama tahsin, yang kedua terjemah, yang ketiga tahfidz, menghafal, kemudian tafsir, setelah tafsir tindakan, setelah tindakan tabligh. Nah, jadi 6T ya. Kemudian tadi yang disampaikan sumpah kesuksesan. Ini sebagai upaya untuk mengukuhkan ya sebagai muslim bahwa siapapun diri kita itu punya hak untuk sukses. Kemudian apa yang dimaksud dengan sukses? Sukses itu saya sehat, saya kaya, saya cerdas, saya mulia. Ibu-ibu bisa mengikuti. Kalau ibu-ibu mau bicara, ya silahkan begitu. Mau tanya atau apa. Tapi jangan diskusi swasta ya. Ya. Kalau kita cari secara tersurat, perintah sehat itu belum saya temukan. Tapi kalau tersurat, kalau kita pelajari, itu merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 185. Sudah ibu-ibu? Ya. Jadi kita bertanya apa yang dimaksud dengan sukses. Sukses adalah saya sehat. Nah, secara tersirat banyak merujuk pada Al-Baqarah 185 ya. Itu sebetulnya berkaitan masih dengan puasa. Salah satunya adalah bahwa ada keringanan bagi orang yang sakit. Kemudian saya sehat, saya kaya. Banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita zakat. Zakat hanya diwajibkan kepada yang kaya. Saya memahami bahwa ketika perintah zakat itu ada, maka perintah mengikutinya adalah supaya kita berusaha untuk menjadi kaya. Ketika kita sudah berusaha namun belum kesampaian, maka merujuk pada Al-Baqarah ayat 200 sekian. Yang isinya adalah mungkin Tuhan mentakdirkan si A miskin itu lebih baik daripada si A itu jadi kaya. Seperti yang kisah-kisah itu ya. Ketika miskin taat beribadah kepada Allah, tapi ketika kaya malah maksiat. Itu ya. Kemudian cerdas. Cerdas itu surat Al-Mujadalah ayat 11, surat ke-58. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan beriman. Kemudian setelah saya sehat, saya kaya, saya cerdas, saya mulia. Kalau Bapak Ibu sekalian mungkin sudah hafal,
surat Al-Hujurat ayat 13, ujungnya itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Lalu kita bertanya, ciri orang takwa sekitar sudah kita pahami, cuma mungkin kita belum bisa melaksanakan sepenuhnya sesuai dengan kemampuan. Bisa kita merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, kemudian surat Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ya. Al-Baqarah awal, yang pertama ciri orang yang bertakwa itu adalah Quran sebagai petunjuk, ya, atau menjadikan Quran sebagai petunjuk seluruh aspek kehidupan. Ya. Kalau seluruh aspek kehidupan Islami kafah itu, maka semua ekonomi, politik, ya, sosial, budaya, and so on. Nah, kemudian memberi, ya, infak, ya. Kemudian perintah sholat, apalagi Quran sebagai petunjuk, infak, kemudian apa lagi tuh? Keyakinan, ya, akan adanya sesuatu yang gaib. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Imran ayat 133 sampai 135, di antaranya berisi bahwa ciri orang yang bertakwa adalah, ya, alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Ini lebih hebat lagi, karena Allah memerintahkan kepada kita infak dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin. Kemudian mengendalikan amarah, ya. Kemudian memaafkan. Kemudian muhsinin, ya. Muhsinin, berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek terhadap kita. Ini 4 hal. Bapak Ibu sekalian, hari ini mau membahas apa? Sukses saya sehat, atau sukses saya kaya, atau sukses saya cerdas, atau sukses saya mulia? Saya tawarkan 4 hal. Pilih salah satu. Ibu-ibu mau ngebahas mana? Keder. Oke, berdiri lagi. Ayo. Ya, kayak tadi. Ya, adik-adik yang belakangnya bisa ingat, ikuti. Ya, 1, 2, 3. Sumpah kesuksesan. Sumpah kesuksesan. Apa boleh? Apa boleh? Siapapun diri saya. Siapapun diri saya. Saya berhak sukses. Saya berhak sukses. Oleh karena itu. Saya bermimpi. Saya bermimpi. Saya bertindak. Saya bertindak. Saya bersabar. Saya bersabar. Saya bersyukur. Saya bersyukur. Saya sholat. Saya sholat. Saya sedekah. Saya sedekah. Saya tawakal. Saya tawakal. Saya sukses. Saya sukses. Yes. Sukses adalah. Sukses adalah. Saya sehat. Saya sehat. Saya kaya. Saya kaya. Saya cerdas. Saya cerdas. Saya mulia. Saya mulia. Amin. Amin. Baik, Pes. Kullu nafsin. Za'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Dua hukum kehidupan. Satu hukum pikiran. Dua hukum kebiasaan. Berpikir bisa. Insyaallah. Saya berjanji. Saya sholat dan ngaji. Bukan karena apapun. Tapi saya sholat dan ngaji karena saya cinta sama Allah. Yang telah memberikan segalanya buat saya. Allahu Akbar.
Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, bagaimana supaya kita menjadi manusia sukses? Yang pertama adalah saya bermimpi. Jadi yang dimaksud dengan bermimpi sini menyatakan keinginannya. Orang Islam itu minimal 17 kali menyatakan keinginannya. Wahai Tuhan, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Ya. Apa itu jalan yang lurus? Ya. Yaitu seperti orang yang an'amta alaihim. Ya. Seperti orang yang diberi nikmat. Siapa itu? Para nabi, para solihin. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas penghuni surga itu di kapling-kapling menjadi 7 komunitas. Ya. Ada orang bisa masuk surga karena keunggulannya dalam kesabaran. Ada yang melalui puasa, ya, and so on begitu. Jadi kita, ya, an'amta alaihim ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghdub. Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Sesungguhnya Allah sangat murka terhadap orang yang mengajak orang lain berbuat kebaikan, dirinya sendiri tidak melakukan. Oleh karena itu, ketika kita sudah paham sesuatu, lakukan dulu oleh diri sendiri, baru mengajak orang lain. Jangan sampai kena itu ayat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, jangan orang menjadi orang yang sesat, dolim. Sesat itu adalah orang yang beribadah ilmunya salah. Jadi kalau maghrub itu dimurkai, ya, karena dia mengerti sesuatu, mengajak orang lain tapi tidak melakukannya. Itu sebetulnya ketika ihdinas siratal mustaqim an'amta alaihim sudah cukup. Ya, tapi ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang dimurkai dan bukan orang yang sesat. Kalau kita kan bisa biasanya ngomong, ayo kita dolanan, itu berasal dari dolin itu. Tidak ada tujuan yang benar ya, yang terencana gitu, sehingga mana mene. Nah, setelah kita menyatakan keinginan kita ihdinas siratal mustaqim, lalu profesi apa yang kita pilih? Apakah sebagai politisi, sebagai pedagang, sebagai pekerja bangunan, dan seterusnya. Orang akan hebat apabila dia bekerja, memilih pekerjaan sesuai dengan passionnya, panggilan hati nuraninya. Surat ke-17 ayat 84 ada kata syakilati. Ya. Syakilati itu adalah kul ya'malu ala syakilati. Wahai katakanlah Muhammad bahwa setiap manusia itu bertindak berkepribadian yang dipengaruhi oleh bakat dan lingkungannya. Bakat itu panggilan hati nurani, itu bakat. Kecerdasan, bakat juga. Menurut penelitian Bapak Ibu sekalian, 90% kecerdasan bayi, kecerdasan manusia itu ditentukan oleh ibunya. Jadi bapak-bapak kalau punya anak cerdas, jangan gede hati, jangan bangga, karena itu berasal dari istri bapak. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, kalau kita ingin membangun sebuah generasi yang hebat, ya, perempuan yang cerdas dikawinkan dengan laki-laki yang kaya, udah sebanyak-banyaknya. Ya. Kecerdasannya sejak lahir sudah hebat, sudah tinggi. Ayahnya karena kaya bisa membiayai. Sayang misalnya Profesor Dr. Habibie ya, anaknya cuma 2. Oh, kalau 10 hebat.
cerdas semua Pak, anaknya dia semua. Ya, jadi tindak. Kemudian selanjutnya ketika sudah menentukan profesi apa, maka kita harus bersabar. Lalu kita bertanya, sabar itu apa? Al-Baqarah ayat 156 ya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini definisi sabar menurut Al-Quran. Itu ayat sebelumnya itu ujungnya sabar, yaitu la inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, orang sabar itu cirinya ada 5. Ada yang masih ingat nggak tuh? Kalian maling ya. Coba ingat-ingat semua. Orang sabar yang pertama adalah teguh. Ya. Teguh itu kokoh dalam pendirian. Nah, kemudian orang sabar itu tekun, tidak mudah bosan, senantiasa memperbaiki cara baca Qur'annya, senantiasa memperbaiki belajarnya, senantiasa memperbaiki pekerjaannya, hasil pekerjaannya. Jadi yang pertama apa tadi? Teguh. Yang kedua tekun. Yang ketiga tabah. Tabah itu berlapang dada ketika sesuatu yang tidak menyenangkan datang kepada kita. Karena itu diyakini oleh kita bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah di balik apa yang terjadi kepada diri kita. Kemudian ciri orang sabar itu tahapan ya. Tahapan itu kita memahami bahwa dalam hidup itu ada tahapan, tidak ujung-ujung. Biasanya ujung-ujung itu ya, ketika orang naiknya cepat, turunnya cepat. Coba aja lihat, kalau kita sebutkan ngomongin orang, ketika orang yang begitu cepat di luar normalnya mengambil jabatan, dia turun juga cepat, seperti gelombang. Kemudian yang terakhir, orang yang sabar itu adalah orang yang tegar, ya, tidak mudah menyerah. Nah itu sabar dulu. Barangkali ada yang mau didiskusikan, monggo. Pak Ketua DKM, barangkali ada yang mau didiskusikan. Atau siapa saja? Sohib. Ya, 10 menit sebelum Isya kita berhentikan ya untuk persiapan. Ibu-ibu mau dilanjutkan atau mau ngobrol? Coba barangkali ibu-ibu ada yang mau menjelaskan apa itu syukur. Apa bedanya syukur dengan sabar? Ada perbedaannya, ada persamaannya. Jadi kalau sabar itu nilai 4 ya, menerima itu, tapi dia bergerak untuk memperbaiki sampai 10 ya. Kalau syukur dapat 7, 8, tetap bergerak untuk ke 10. Jadi kalau sabar itu menerima dan bergerak, kalau syukur itu berterima kasih dan bergerak juga, mengembangkan apa yang dimiliki oleh kita. Kita punya pendapatan 1 juta, dikembangkan lagi tuh 1,5 juta terus, termasuk impaknya semakin besar. Nah kalau syukur kita sudah besar lagi, impaknya dibesarin lagi. Jadi ini perjalanan seorang yang sukses itu yaitu bermimpi dulu, dinyatakan keinginannya apa dengan rinci ya. Kemudian tidak hanya dalam pikiran, bertindaknya sesuai dengan ilmu-ilmu yang kita miliki. Kemudian di dalam perjalanannya tentunya tidak mulus, maka kita sabar. Nah, ketika kita sudah diberi sesuatu yang kita inginkan, maka kita bersyukur. Nah, setelah bersyukur, kita sholat. Apa itu sholat? Nilai-nilai yang ada di dalam sholat itu banyak sekali. Kita 3 aja yang diambil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah itu bisa merubah
dari sakit menjadi sehat, dari miskin menjadi kaya, dari bodoh menjadi cerdas. Oleh karena itu umat Islam harus optimis, itu satu. Kemudian yang kedua, sholat itu urutannya jelas, ya, waktunya jelas, bacaannya jelas, maka kita harus disiplin. Nah ini. Kemudian yang terakhir, salam itu mendoakan kanan kiri. Nah, bentuk mendoakan juga bisa dalam bentuk kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian sedekah, ini ada ayat keberapa itu? Ayatnya 10, suratnya ke-60 Al-Munafikun, bahwa di akhirat dikubur ada orang yang misal pengen dikembalikan lagi ke dunia karena apa? Hanya satu hal, ketika di dunia kurang bersedekah. Jadi yang disebut bukan yang lain, sedekah. Oke, setelah sedekah kemudian tawakal. Nah ini saya sudah menjelaskan itu baik di sholat Jumat maupun di hari Kamis seperti ini ya. Tawakal itu ketika suatu usaha tidak mungkin lagi dilakukan ya, contohnya misalnya pengen jadi polisi tapi umurnya sudah lewat ya, nggak bisa udah. Kita meyakini bahwa yang terbaik buat diri kita bukan jadi polisi, buat yang lain. Seperti itu. Nah setelah pada sampai tawakal maka saya sukses. Yes, begitu. Tadi sukses itu apa? Sudah dijelaskan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Nah selanjutnya ujian keburukan dan kebaikan. Ini yang berapa orang nih? 5. Coba diulang surat itu yang tadi. Kullu nafsin. Jangan baca, duduk aja enggak apa-apa. 1, 2, 3. Itu kullu nafsin aja. Kullu nafsin aja. 1, 2, 3. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya? Setiap yang pertama akan mendatangkan sakit, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan dan hanya kebanyakan belakang kembalikan. Nah, itu. Jadi kita diuji oleh kebaikan dan keburukan. Seringkali kita berpikir bahwa ujian itu hanya dalam bentuk keburukan. Kemudian selanjutnya 2 hukum kehidupan. Apa itu? 1, 2 hukum kehidupan apa? 1 pikiran. 1 hukum pikiran. 2 hukum kesyaraan. apa maksudnya? Jadi hari ini di sini siapapun ya itu hasil perjumlahan, hasil akumulasi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang menjadi kebiasaan ya. Oleh karena itu kalau kita ingin merubah ya, maka rubahlah apa yang kita pikirkan dan rubahlah apa yang menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan buruk harus kita tinggalkan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik harus diganti dengan kebiasaan yang lebih baik lagi. Ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada pertanyaan, kemungkinan 2, ngerti sekali atau tidak ngerti sama sekali. Boleh yang terakhir, Bapak Ibu semuanya ikuti apa yang saya ucapkan. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Ya, mohon keikhlasan Bapak Ibu sekalian dikeluarkan begitu ya. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah.
Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Ya, bilih ayat tutur anu teu kaukur, bilih ayat carios anu teu kahartos, sasieun sabeuneureun ti simkuring nuhunkeun dihapunten ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal nyanggakeun beung teu-teukeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.